diri yang terus memelihara dan menjaga setiap perjanjian Tuhan yang sudah Tuhan sendiri meteraikan dengan darah yang mahal yang tercurah di atas kayu salib, dan itu bagi kami adalah harga yang tidak dapat digantikan dengan apapun, dan bagi surga itu adalah korban yang sempurna sehingga di dalamnya kami dapat berdiri bermegah untuk suatu pengharapan, pengharapan untuk dapat menerima kemuliaan. Dan itu artinya kami dari hari ke hari kami terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sendiri untuk dapat menerima kekuatan-kekuatan baru melewati setiap perlombaan, pertandingan iman yang harus kami tanggung, yang harus kami ambil bagian di dalamnya, yang harus kami perjuangkan, yang harus kami memiliki niat yang kuat di dalamnya, yang harus kami di dalamnya ada gairah, yang harus di dalamnya kami ada antusiasme, yang di dalamnya kami harus sungguh-sungguh mengharapkan hadiran Tuhan senantiasa, supaya kebangkitan Kristus yang membawa hidup kami keluar dari belenggu itu sungguh-sungguh memiliki satu buah yang bagi kerajaan surga itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih, ini ucapan syukur kami Tuhan, ini persembahan kami mau untuk pada malam hari ini Engkau tidak melewati satu pun dari antara kami, Engkau melawat kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apapun itu, ini seruan kami, masing-masing dari anak-anak-Mu datang dengan segenap hati dan setulus hati, berseru kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini, untuk mereka bisa lihat Tuhan hadir dan nyatakan kehadirannya di tengah-tengah kami masing-masing. Ketika Engkau hadir, kami yakin, percaya, dan dengan iman yang teguh bahwa kami yang lama tidak akan sama lagi. Ada tembok-tembok yang dihancurkan, diruntuhkan, ada pembatas yang dibuka, ada pintu-pintu hikmat, pengetahuan, pengenalan Allah yang membuat kami melihat tanda-tanda ajaib di dalam hidup kami. Ada sukacita, sorak kemenangan yang kami boleh dengar. Kami percaya ketika Engkau hadir, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami nikmati, kami temukan, kami nikmati. Kami mengambil bagian di dalamnya, kami bergirang di dalamnya. Ketika Engkau hadir, kami tidak lagi melekat di sini, tapi kami melabuhkan jauh ke sana. Tempat Engkau ada menunggu kami. Tempat Engkau di mana melihat kami dari jauh. Seluruh pengharapan kami Tuhan, ketika Engkau hadir dalam hal-hal sekecil apapun, kami dapat mempercayakan seluruhnya kepada-Mu. Dan di dalamnya kami rindu sukacita dan damai sejahtera Tuhan, seperti air yang mengalir, itu terus melimpah di dalam ruang batin kami. Dan tidak hanya berhenti di situ, itu akan nyata kami lihat melalui mata jasmaniah kami. Pertolongan tangan Tuhan yang tidak kelihatan membuktikan bahwa firman itu sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah. Ya Roh Kudus, ini waktumu. Ini bukan acara manusia. Ini acara Tuhan. Ini surga yang punya. Ini tidak kebetulan. Ini waktu yang sungguh-sungguh berharga. Ini waktu yang akan dikalkulasi mulia di dalam kerajaan. Ini waktu yang tidak boleh terbuang. Engkau tidak akan membiarkan satu jengkal, satu ruang, satu detik, satu satuan waktu terkecil pun hilang. Dan biarlah setiap kami yang hadir dilimpahi dengan kekayaan, kemuliaan. Karena kami tahu surga
menjamin hidup kami surga yang berperang melawan kami, karena di dalam kami ada perisai iman, ada pedang roh yang saat dari hari ke hari kami tidak akan pernah berjalan tanpa Tuhan. Kasih karunia anugerah-Mu, pemeliharaan dan pembelaan-Mu, itulah yang menjadi kekuatan di sepanjang hidup kami. Mari Roh Kudus, telisik setiap hati. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Ada banyak seruan hati kami, ada banyak kerinduan kami, ada banyak hal yang tidak dapat dikalkulasi oleh kemampuan kami. Tapi malam hari ini kami mau datang sungguh, membawanya di bawah kaki salib Tuhan. Seperti perempuan yang datang dengan segala kehancuran dalam hidupnya. Ini kami datang dengan apa adanya diri kami, Tuhan. Banyak yang berantakan. Tapi kami percaya di sini kami akan kembali dibangun di atas kasih karunia, di atas anugerah Tuhan, yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah pergi dari hidup kami. Seperti penjunan yang membangun setiap pecahan-pecahan yang sudah berantakan untuk menjadi satu karya mulia, untuk dapat satu hari nanti dapat berdiri di hadapan tahta Allah, karena darah Yesus yang sudah menyempurnakan seluruh korban pemulihan kehidupan kami menjadi baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami datang di dalam Sang Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat, Sahabat, dan Penebus kami. Kami penuh keberanian untuk datang kepada Tuhan, menuntut satu perjanjian kasih, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Saudara engkau yang siap mendengarkan, mari bersama dengan saya katakan amin. Amin, amin. 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 Shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Shalom, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita punya, yakin dan percayalah Allah hadir di tengah-tengah engkau. Ya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, tidak ada yang lama bertahan. Semuanya pasti dibaharui, dipulihkan. Kau akan melihat perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang memulihkan kehidupan saya dan saudara. Ukurannya bukan apa yang dilihat dunia, tapi bagaimana surga memandang dan surga memberi mahkota di atas setiap itu. Setiap malam kita datang di sini untuk menanti-nantikan terus-menerus Dia kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hatimu dipenuhi dengan sukacita malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. I can see your picture, I can see your hand. And for sure, yang pasti surga bisa melihat. Konfirmasi sukacitanya itu penuh di dalam engkau dan saya. Terpujilah Kristus. Sekitar 40 hari lagi, ya, 43 hari lagi, kita akan selesai di 2022. Ya. Tahun-tahun tidak memberi kita berkat. Tetapi Tuhan yang sama itu adalah Immanuel, selalu beserta. Dan Tuhan yang sama menyertai kita sampai akhir. Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan hidup kita, yang paling utama kita harus temukan. Yang paling utama kita harus selalu nikmati di dalam hidup ini. Kalau bicara dengan pesta, bicara dengan kemenangan, berakhir. Ya, pasti di antara kita banyak prestasi, ya.
seperti apapun itu bentuknya, berakhir. Bahkan saudara ingat, kalau pernah punya masalah, sudah banyak masalah saudara dan saya yang sudah juga berakhir. Ya, kita menemukan Tuhan juga menyelesaikan, dan ada juga yang selesai dengan sendirinya karena dia tidak tahan dengan apa? Ya, dengan keadaannya sendiri sehingga selesai dengan sendirinya, saudara ya. Karena masalah juga tidak abadi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat satu hal ya, bahwa waktu-waktu yang kita lewati di dalam hidup ini haruslah menjadi waktu yang berharga. Waktu yang jangan pernah lewatkan begitu saja, ya. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, maka itu menjadi kekayaan, ya. Itu menjadi kekayaan, ya. Terlepas dari hasilnya, ya, terlepas dari hasil, ya. Saudara tadi malam tuh tengah malam gitu ya, tepatnya tengah malam gitu ya, ketika saya mau datang menjumpai Bapak ya secara khusus gitu ya, ada masalah saudara ya, ada yang sakit nih saudara, ada yang sakit. Secara spontan ya, itu yang ada dalam pikiran kan gitu ya, membutuhkan kesembuhan. Tapi saya membawa roh saya untuk tidak mengharap, tidak membawa segala sesuatu apapun ya. Saya mencoba untuk tidak membuat itu jadi perkara di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu apa-apa untuk itu. Jadi saya lepaskan itu saudara ya. Dan kemudian datang hanya benar-benar untuk datang ketemu Tuhan. Dan saya mau jadikan bahwa itulah satu-satunya yang memang saya mau dan saya harapkan. Nah, karena di dalamnya saudara ya, karena di dalamnya. Jadi mencoba untuk memilih satu sikap hati untuk tidak membawa apa-apa ke hadapan dia. Artinya melepaskan semuanya dan benar-benar datang untuk hanya mencari dia tuh, ya, mencari dia saja, saudara ya. Itu tidak mudah, tapi kita bisa dan kita dapat. Kita harus bertindak dalam sikap seperti itu. Bahwa kita datang, kita hanya mau berjumpa dengan dia. Kita hanya mau. Kita hanya mau untuk disenangkan dan menyenangkan hatinya. Kita hanya mau untuk mengingat waktu-waktu yang indah bersama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, sukses. Sukses. Ya. Saya jadi masuk dalam waktu-waktu yang sangat konservatif. Tidak ada riak, tidak ada emosi, ya. Mencoba untuk benar-benar Tuhan yang ini adalah pertemuan dengan Tuhan, jadi Tuhan yang buat acara. Dan dalam batin saya, teman-teman, akhirnya benar-benar terinspirasi gitu ya, bahwa sebenarnya aku perlu Engkau Tuhan, ya, aku perlu Engkau bukan karena hal-hal yang lain, tapi aku hanya perlu Engkau saja. Jadi dan kemudian jadi ingat lagu itu tuh ya, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau lah yang memberi. Na 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 na. Percaya Tuhan, di Kau ku perlukan
Ku datang juru selamat, berkatilah. Terus sampai mungkin sekitar 1 jam. Ya Tuhan tiap jam. Seiring dengan saya menyanyikan lagu itu, saya lepaskan. Setiap hal yang datang saya tidak mau biarkan hadir, gitu ya. Dan saya benar-benar ingin mencari dan menemukan hanya Dia saja. Saya nyanyi lagu itu terus ya. Kuperlukan Engkau, tiap saat kuperlukan Engkau. Ya Tuhan, tiap jam kuperlukan Engkau. Sampai selesai, teman-teman ya, sampai selesai. Sampai selesai. Tetapi ada yang menarik. Itu di dalam batin saya. Yang menarik adalah jiwa saya mulai mempunyai formasi sendiri. Formasi. Jadi di pikiran nanti punya formasi sendiri. Dan dia berkata begini, saudara. Bagi dia itu tidak ada yang mustahil. Kalau dia mau itu terjadi. Jadi singkat saja sih, formasinya singkat. Jadi tidak terlalu banyak argumentasi begitu ya. Itu yang muncul gitu ya, saudara. Bahwa kalau dia mau itu terjadi. Jadi just leave it. Lepaskan saja, biarkan saja gitu. Biarkan. Kamu jangan pusing dengan itu. Jangan pernah pusing dengan itu. Jadi itu yang muncul. Terus. Jadi menarik sekali, saudara. Roh kita itu berbicara. Jangan pusing dengan itu. Jangan pernah kau jadikan itu jadi satu perkara. Jangan. Biarkan itu. Biarkan. Jadi roh kita itu, saudara ya. Roh kita itu pengennya itu hanya menikmati Tuhan saja. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Waktu saya ngomong berkatilah, saya nggak mikirin apa-apa mengenai hal-hal lain di dunia ini gitu ya. Pemberian gift gitu enggak. Yang saya bayangkan jamah aku ya, supaya aku bisa benar-benar tenang gitu. Ya, menikmati kehadiran. Dan itu tidak mudah beneran, tidak mudah. Ya, setiap kali kita ingin hanya kita dan Tuhan. Saya ulang, saudara. Setiap kali kita mau hanya kita dan Tuhan, segala sesuatu yang lain itu selalu datang gitu ya. Bukan hal-hal yang duniawi, saudara. Ya, yang datang adalah hal-hal seolah-olah itu tanggung jawab. Itu seolah-olah sesuatu yang memang perlu untuk kita bawa kepada Tuhan. Tapi roh itu berbicara, no, tidak ya. Bilang, ku perlu engkau ku perlu. Benar-benar tiap saat engkau ku perlu. Jadi hanya Dia yang kita perlu. Hanya Dia yang kita perlu. Nah, saya ingin, saudara ya, kita memiliki gairah itu ya di dalam hidup kita ya. Karena kita jadi menemukan hubungan dengan Tuhan itu yang sejati gitu. Ketenangan yang kita dapat dari penyertaannya itu, saudara ya, itu genuine banget, sejati banget gitu. Sebenarnya ada materi yang saya siapkan, tapi
beberapa menit sebelum kita mulai itu Roh Kudus bilang itu jangan disampaikan semua itu ya. Yang kamu sampaikan hanya ini aja. Dan ini berkaitan dengan bahwa saudara dan saya itu harus punya gairah. Gitu. Gairah untuk hanya sendiri dengan Tuhan. Ini tidak mudah di dalam hidup kita, ya. Kita selalu memang dibawa oleh semua satelit, ya. Ada satelit dalam diri kita ini yang pingin semua apa yang ada di sekeliling kita gitu, kita bawa, gitu. Tapi malam hari ini Roh Kudus mengingatkan supaya kita itu fokus kepada saya mau sendiri dengan Tuhan. Bagaimana untuk benar-benar fokus memiliki gairah untuk hanya sendiri dengan Tuhan. Yang kita perlu itu Tuhan. Gitu. Yang kita perlu itu Tuhan. Ya, sekalipun saudara ya, seperti yang saya bilang, ada formulasi nih dalam pikiran ya, yang mulai jalan sendiri bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa melakukan apa saja, gitu. Ya, kalau engkau khawatir mengenai hal-hal yang baik dalam hidupmu, bagaimana dia tidak khawatir? Bagaimana dia tidak peduli? Maksudnya, saudara ya. Ya, bagaimana dia tidak peduli? Kalau engkau mengkhawatirkan hal-hal ini, bagaimana dia tidak peduli? Ya, tapi ya itu, saudara. Tapi ada hal yang benar-benar dia ingini, ya, yang dia ingini. Nah, inilah yang disebut antusiasme atau gairah di dalam hidup kita, ya. Gairah yang saya maksudkan adalah gairah untuk menjadikan hubungan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang segala-galanya, gitu ya. Saudara datang pada Tuhan tuh nggak mungkin nggak dapat apa-apa, ya. Kita datang pada Tuhan tuh nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Bahkan kita akan dapat sesuatu yang itu sejati, itu tidak ada bias di dalamnya atau tidak ada sesuatu yang samar-samar loh di dalamnya, gitu ya. Kalau kita ya mudah, saudara ya. Ya kita dengar banyak kesaksian gitu kan, banyak kesaksian ketika saya artinya dekat dengan Tuhan, kemudian saya dibukakan ini, saya dapat ini gitu ya. Tapi itu juga bisa dijelaskan dengan cara lain gitu ya, dengan pendekatan lain. Tapi kalau kita benar-benar datang dengan gairah hanya mau kita dan Tuhan saja, ya, itu apa yang kita lihat itu benar-benar sejati dan genuine. Kita lihat bahwa kita tidak punya keterlibatan apa-apa di dalamnya. Nah, itu tahun-tahun ke depan, ya saudara ya, hari-hari ke depan ini kita membutuhkan kekuatan ilahi seperti itu, ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Jadi waktu kita bilang ku memerlukanmu, saudara, itu benar-benar maksudnya aku perlu kau bersama dengan aku. Gitu. Ya. Dan pada saat itu ingat ya, kita lepaskan semuanya apa saja, gitu ya. Ya, apa saja, ya. Padahal yang sakit itu anak terakhir saya ya. Jadi harusnya punya ini gitu, punya emosi yang kuat gitu ya. Tapi Roh Kudus berbicara lebih keras dan katakan, enggak, kamu dengan Tuhan. Wah, escape-nya lama sekali, gitu ya. Kamu dengan Tuhan. Ya. Dan karena kemarin kan hari Rabu ya. Rabu itu saya jemput dari sekolah. Jadi sebelum saya jemput, saya sudah di WA. Dia WA, dia panas. Wah, biasa ya. Panas mana ada sih yang pendek kan gitu.
Jadi ya saya jemput, wah itu juga ya, saya lagi meeting dan kemudian jadi dia 2 jam tunggu di sekolah, kebayang. Jadi lagi panas dan dia harus nunggu 2 jam. Jadi punya ini juga ya. Jadi tadinya tuh benar-benar pikiran tuh macam-macam gitu ya. Tapi menarik saudara ya. Di mobil tuh kata Roh Kudus tuh bicara begini. Di dalam tinggal tenang itu kekuatan. Jadi oh iya ya. Hal-hal itu terus berbicara ya, terus berbicara. Jadi kekuatan di dalam sendiri dengan Tuhan, saudara ya, hanya dengan Tuhan saja itu luar biasa loh, luar biasa. Bahkan dalam hal-hal yang sangat sensitif ya, yang sangat apa itu, yang sangat penting gitu ya. Itu ini hanya orang-orang tertentu yang mau praktekkan, saudara. Kita sulit sekali untuk tidak sibuk gitu. Kita bisa saja, wah macam-macam gitu ya. Enggak, saya nggak lakukan. Jadi biasa aja. Dan bukan biasa juga terus nggak lakukan apa-apa gitu ya. Tenang-tenang, tapi ya seperti orang tenang nggak lakukan. Tapi yang ada tindakan iman gitu ya. Untuk cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Dan nggak cari Tuhan untuk supaya semua ini dibereskan. Enggak. Saya cari Tuhan untuk dengan Tuhan. Cari Tuhan untuk dengan Tuhan. Itu cukup. Jadi saya benar-benar cari ya situasi itu, saudara ya. Jadi itu sudah jam berapa ya? Udah jam 3 lewat, udah jam sekitar jam 4 sore, jam 3-an lah, jam 3. Jadi akhirnya tidur kan? Tidur tanpa obat. Dan kemudian malam terus kita di sini kan, kita Zoom. Kemudian setelah itu lagi belum nggak minum obat kan. Jadi saya bilang yang saya worship itu, setelah worship saya pegang badannya dingin semua. Saya jadi tahu salah satu kunci gitu, bagaimana Tuhan itu bekerja gitu. Jadi saya temukan salah satu kunci. Ketika kita, jadi gini, saya nggak mau salah menyampaikan nih ya teman-teman, saya nggak mau salah menyampaikan benar-benar ya. Intinya adalah cari Tuhan, temukan Tuhan, dan dengan Tuhan saja. Saya ulang ya, cari Tuhan, temukan Tuhan, berseru dan harapkan kehadirannya, dan hanya Dia saja. Ketika semua yang lain mau datang, jadikan bahwa Tuhan itu, dengan Tuhan itu jauh lebih, itu segala-galanya gitu. Ya, pasti pikiran kita itu terus kemudian bekerja dengan seluruh kebenaran di dalamnya. Jangan bilang yang lain itu tidak ada apa-apanya. Kalau engkau khawatir, pasti Dia peduli. Apa yang besar, persoalan apa yang besar yang Dia tidak bisa lakukan, ya. Jadi Dia bekerja, tapi hati itu nggak boleh meleset dari cari Tuhan, ingini Tuhan, dan hanya Tuhan saja. Roh itu selalu membawa ke situ, gitu, ya. Ya nantilah ya, nanti kan kita ada nanti Desember gitu ya, nanti saya ceritain saudara ya hal lain gitu ya, yang secara manusia itu pasti tidak mungkin. Kebetulan di sini juga ada orang-orang yang tahu dia ceritanya, tapi bukan berarti bahwa saya mengharapkan gitu ya bahwa Tuhan kemudian memecahkan masalah-masalah yang sulit gitu ya, tetapi dia menjaga sukacita, damai sejahtera yang Dia buat dalam batin kita, gitu. Itu, ya. Jadi saya ajak teman-teman untuk benar-benar ya tidak
uh, tidak melewatkan ini. Dan ini tuh benar-benar kalau kita ingat Daud, ya, kalau kita ingat Daud lah ya, Daud lah yang paling kita bisa dapat ekspresi dan ekspresinya gitu ya. Bagaimana dia merindukan Tuhan gitu ya. Bagaimana dia itu mengekspresikan rasa haus dan laparnya dengan kehadiran Tuhan. Kita bisa membawa itu dalam begini. Itu benar-benar kita harus bisa rasakan gitu. Kita harus benar-benar bisa rasakan. Ada loh teman-teman masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan. Ada loh gitu. Jadi cara menyelesaikannya adalah masalah itu berhenti sendirinya gitu. Mungkin dia udah tua gitu kan, sudah berhenti sendiri masalahnya gitu ya. Jadi kan masalah kan ada umurnya ya. Jadi karena udah nggak bisa diselesaikan sana sini, ada orang yang tiba-tiba sembuh gitu. Di sana nggak bisa diobatin, di sini nggak bisa diobatin, capek sendiri penyakitnya, jadi sembuh kali gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau lihat itu adalah kekuatan dari orang itu benar-benar ya udah ya. Saya mau benar-benar mencari Tuhan ya. Kesenangan saya itu bukan karena bebas atau selesai dengan masalah ini, apakah itu penyakit, apakah itu hal-hal lain gitu ya. Contohnya pernah nih saya saudara pernah di pekerjaan gitu ya, pekerjaan. Ya kayak mati tak istilahnya tuh hidup segan mati tak mau gitu. Nggak ada pilihan gitu. Jadi mau keluar kemana? Terus tapi di dalam makan ya begitulah kira-kira kan gitu. Nah, karena kalau orientasi kita kemudian ada di situ gitu ya. Nggak selesai gitu, nggak selesai. Padahal rupanya ketika fokus kita berubah, maka masalah itu repositioning sendiri, akhirnya mengambil posisi sendiri gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengambil cara pandang yang berbeda gitu ya. Dan yang saya maksud di sini adalah benar-benar mencari Tuhan yang menjadi kebahagiaan dan kesenangan itu terus Allah bekerja gitu. Menjadikan yang tidak mungkin itu jadi mungkin gitu, ya. Artinya yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita itu terus Tuhan ya katanya dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawan. Tapi itu adalah gambaran di sepanjang perjalanan aja. Tetapi hal yang sangat membahagiakan Daud adalah menikmati kesendiriannya dengan Tuhan itu, ya. Nah, itu yang saya rindu, saudara ya, kita semuanya tangkap. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, teman-teman kan sampai sudah fasih nyanyi lagu itu kan. Jadi ini semua tuh kan mengenai gairah. Jadi kalau keinginan biasa, ya, tapi gairah itu adalah enthusiasm gitu ya, sesuatu yang punya niat yang kuat, yang menggebu-gebu, yang kita ingin itu yang terjadi, itu yang kita benar-benar pengen terjadi gitu, ya. Ya, makanya teman-teman kan sudah nyanyi lagu apa tuh, Engkau Gairah Hidupku. Nah, waktu nyanyi lagu-lagu itu dulu, itu bawaannya perasaan saya kira, gitu ya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya, ya Bapa, ya. Hanya Engkaulah kehidupanku. Bawaannya perasaan kan. Nah, materi menjadi sahabat Allah ini itu akan membuat sesuatu yang menjadi karakter. Artinya bukan hanya keyakinan dari perasaan gitu ya, yang didorong oleh keyakinan semata, tapi memiliki pemahaman gitu, pemahaman ya.
Sehingga hal ini itu bisa menjadi pilihan di mana kehendak bebas kita itu bisa memilih, gitu, ya. Ini penting tuh, ya. Kita ini bebas loh, bebas, nggak ada dari kita ini yang tidak bebas, gitu. Kita bebas memilih. Apa aja kita, kalau kita bilang ya, tidak, itu bisa, gitu, ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana kalau, gitu ya, kalau pilihan kita ini yang adalah pilihan yang menyenangkan hati Bapa, itu adalah bukan karena perasaan, tapi satu pemahaman, gitu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa apa saudara? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ya. Be still and know that I am God, gitu. Nah, di dalam kita sudah jelasin ini kan, kita udah jelasin ini berulang-ulang, ya. Kata kuncinya, makanya saya ceritain mengenai pengalaman tadi karena itu real, gitu ya. Dalam keadaan yang keadaan ada masalah, ya, kita bisa tenang, gitu, di hadapan Tuhan. Gitu. Kita bisa tenang, kita bisa kita bisa tetap memutuskan untuk mencari dan ingin menemukan dan menikmati kehadiran Tuhan itu lebih dari semua yang lain yang kita mau, gitu. Semua yang lain yang kita yang mungkin jadi masalah dalam hidup kita. Oke? Nah, saya yakin Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu praktekkan itu setiap hari. Tuhan pasti berbicara. Tuhan pasti itu berbicara. Tuhan pasti bicara. Saya rindu dalam 43 hari ke depan, gitu ya, ada kesaksian-kesaksian yang hidup, ya, mengenai kekuatan di balik diam di hadapan Tuhan, gitu, ya. Amin. Oke, amin, ya. Ini ada banyak yang tutup kamera ini. Apakah lagi berdoa? Ya, oke. Kita bahas sedikit mengenai gairah ini, ya, saudara, ya, gairah. Di zaman Perjanjian Baru, Paulus, ya, Paulus itu memiliki pilihan, ya, pilihan di dalam hidupnya yang membuat kita itu bagus banget kalau kita kemudian bisa mengambil pencerahan, ya. Jadi tahu nggak, saudara? Jadi Daud itu, ya, diceritakan bahwa dia itu dipenuhi oleh Roh Allah sehingga dia itu menerima insightfulness atau pencerahan sehingga dia dapat mengurai masalah. Itu hebat itu di dalam kehidupan manusia, ya, secara pribadi, secara komunal, secara korporasi, gitu. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi Daud itu dapat pencerahan, insightfulness, sehingga dia dapat mengurai masalah, gitu, ya. Tidak menghilangkan masalah itu, tapi dia mengurai masalah, dia bisa manage, gitu, ya. Nah, kalau kita dapat pencerahan ini dari Paulus, saudara, ya, ini saya kira ini bagus, ya, karena Paulus itu bukan orang biasa, kan, dia orang Yahudi, orang Farisi juga, ya, dia orang yang terhormat, ya, dia punya keistimewaan. Tapi di dalam catatan, ya, catatan Alkitab, ya, Paulus ini orang yang sangat bergairah, ya, dia sangat bergairah, ya, dia ini terbukti bahwa dia itu benar-benar menginginkan, gitu, ya, persahabatan dengan Allah itu lebih dari segalanya, ya. Bagi Paulus itu tidak ada hal yang lebih penting, ya, dari menginginkan persahabatan dengan Allah. Buktinya apa?
Ini kalau kita baca di Filipi 3 ya, ayat 7 dan 8. Ini setelah, saudara, ini setelah Paulus itu punya pengalaman yang banyak. Kemudian dia tulis nih, ya. Filipi 3 ayat 7 dan 8 ini, wah, ini powerful banget. Ya. Kalau kita bisa melihat gairah di sini, kita itu pasti bisa menginginkan hubungan yang intim dengan Allah itu everything. Ya. Paulus menjadikan itu tujuan utama dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan. Jadi kalau kita nih bertanya, apa ya jadi tujuan utama dalam hidup saya? Paulus menjadikan hal ini, ya, yaitu hubungan dengan Allah itu menjadi tujuan utama. Fokus totalnya pada Kristus dan kerajaannya, ya. Makanya Paulus dipakai dengan luar biasa, ya. Nah, di Filipi 3 ayat 7 dan 8 ini, ya. Ini 2 ayat, saudara, yang wah, coba, ya. Kita sering dengar ayat ini, tapi belum tentu juga, saudara, ya, karena jarang juga mungkin dikhotbahkan, ya. Ayat 10 yang sering, tapi ayat 7 dan 8 nih jarang mungkin, ya, tapi lumayan ini menjadi hal yang menurut saya luar biasa, ya. Jadi dari sini dia bisa dikatakan dia tuh menginginkan Allah lebih dari segalanya. Boleh Pak Daniel baca? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, teman-teman, tangkap nggak sesuatu di sini? Waktu kita ngomong diam, ya. Waktu kita ngomong diam nih, ya. Diam itu apa artinya? Lepaskan semua kekhawatiran. Jadi coba lihat, ada 3 gradasi di sini. Pertama, Paulus berkata yang merupakan keuntungan itu kuanggap rugi sekarang. Tapi setelah dia kenal Tuhan lebih lagi, ya, segala sesuatu tuh dianggap rugi. Naik, ya. Tapi yang menarik di sini tahu nggak? Yang paling menarik yang terakhir. Oleh pengenalan itu, ya, oleh pengenalan akan Kristus itu, ya, dia melepaskan semuanya dan menganggapnya itu sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, dari sini ada kata, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kita, ya, pada saat datang menghadap Tuhan, kalau kita tidak mengerti kebenaran bagaimana cara melepaskan sesuatu dari diri kita, itu memang tidak mungkin juga. Tidak mudah. Ya kan? Nah, makanya saya lihat bahwa kebenaran ini itu bisa memberikan kita pencerahan, ya, insightful, ya, bagaimana untuk bisa dapat melepaskan. Nah, mari kita belajar dari Paulus, ya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 ya, hal yang penting, ya. Jadi apa yang dahulu keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang setelah malahan, ya, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan yang terakhir, bahkan dia melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini tujuan utama dalam hidup Paulus. Ini fokus total dalam kehidupannya, yaitu memperoleh Kristus. Jadi nggak punya yang lain gitu. Ya. Nah, coba kita lihat satu-satu, ya. Ayat 7 tadi katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan, ya, sekarang dianggap rugi.
Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada orang percaya betapa ia memandang kecil semuanya dibandingkan dengan segala pengharapannya dalam Kristus. Hal-hal yang dulunya dianggap sebagai keuntungan ketika ia menjadi orang Farisi, ya, kini ia anggap rugi karena Kristus. Paulus menganggap dirinya sangat rugi karena apa, saudara? Ada yang menarik sini. Karena apa? Dengan dia melekat pada semua itu, ya, semua itu, saudara, ya, dia punya apa? Itu dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Dia itu bersunat, dia itu tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat, ya. Dia punya banyak hak-hak istimewa, gitu. Tapi dia, yang menarik kan, ketika itu melekat pada semuanya itu, ia telah kehilangan bagian dalam Yesus Kristus. Saudara bisa tangkap, ya. Jadi waktu hal-hal semua ini yang tadi dia anggap keuntungan, gitu, ya. Itu kenapa dia bilang rugi? Karena kalau itu melekat pada dirinya, maka dia kehilangan bagian dalam Kristus. Itu saya alami juga tuh dalam hidup saya, saudara, ya. Dan kira-kira hampir 10 tahun yang lalu, kemudian saya menanggalkan hal-hal yang istimewa itu, ya, yang bisa membuat kehilangan bagian dalam Kristus. Kehilangan bagian dalam Kristus. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menjadi murid Kristus kalau apa? Kalau kita tidak melepaskan diri dari segala sesuatu. Ya. Kita nggak mungkin diubah kalau kita tidak melepaskan diri dari segala sesuatu itu. Ya. Kalau kita tidak melepaskan diri dari hal-hal yang kehidupan kita yang lama, kita tidak bisa untuk diubah, sulit untuk diubah, ya, sulit untuk diubah. Ya. Jadi dia melihat bahwa kalau hak-hak istimewa itu, keadaan-keadaannya itu melekat pada dirinya, itu dia jadi rugi. Bahkan ia menganggap semua itu menjadi kerugian. Tidak saja tidak cukup untuk membuat dirinya kaya, ya, artinya kaya dengan hak-hak istimewa itu, tetapi juga pasti membuat dia miskin dan menghancurkannya. Kenapa? Dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Ketika dia mempercayakan diri kepada hal-hal itu dan bukan kepada Kristus, ya. Nah, perhatikan, saudara, ya. Jadi Paulus ini dia memberikan teladan, ya. Ya, ia tidak menganjurkan jemaat untuk melakukan apapun selain yang sudah dilakukannya, ya, ya. Untuk tidak meninggalkan apapun selain yang sudah ditinggalkannya. Dia benar-benar jadi teladan, kan? Dan untuk tidak mengambil bahaya apapun seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Jadi kalau saudara baca cerita Paulus, ya luar biasa. Dia banyak dia bilang, bagiku tidak ada yang rahasia, gitu. Kelimpahan, ya, kekurangan, bagiku tidak ada yang rahasia, ya. Dan dia berhasil untuk menjadikan Kristus menjadi satu-satunya, ya, saudara, ya, satu-satunya tujuan utamanya, fokusnya dalam hidupnya, ya. Nah, di ayat 8a, ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Jadi ia mengatakan apa yang sangat didamba-dambakannya dan dikejar-kejarnya, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya. Pengenalan dan pengalaman ini, saudara, ya, ia mengatakan apa yang sangat didamba-dambakannya dan dikejar-kejarnya, yaitu apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya. Jadi dia benar-benar
pengenalan akan Kristus ini itu membuat sesuatu yang melenyapkan segala sesuatu, sehingga dia bilang segala sesuatu ku anggap rugi. Coba saudara ya, kita refleksi dalam hidup kita. Ini cara untuk kemudian satu keadaan nanti di bagian terakhir itu ayat 8b, kemudian kita bisa melepaskan gitu. Kemudian kita bisa diam, ya. Oke. Pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan dan pengalaman pribadi dalam hidup percayanya kepada Kristus sebagai Tuhan. Jadi ini yang dia cari, ini gairahnya, ini yang benar-benar dia inginkan. Bukan sekedar tahu atau menduga-duga saja, melainkan sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi. Ya, ini Paulus, saudara ya. Ini setelah keluar penjara, ya, setelah dianiaya, ya. Ini dia tulis kitab ini di bagian-bagian akhir dalam hidupnya, ya. Ia menunjukkan bagaimana ia telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai orang Yahudi dan Farisi. Dia katakan malahan. Jadi ini secara jujur ungkapan ini timbul dengan perasaan merdeka, saudara. Ya, dia menang, hati yang terangkat tinggi, ya. Dalam 5 kata, ya. Ibrani ini Allah men own gekai, ya. Sesungguhnya segala sesuatu bahkan kuanggap rugi. Sesungguhnya segala sesuatu bahkan kuanggap rugi, ya. Jadi di sini ia berbicara tentang segala sesuatu, artinya semua kesenangan dunia dan hak-hak istimewa lahiriah apa saja, ya. Hal-hal sejenisnya atau apapun yang dapat bersaing dengan Kristus untuk bertahta di hatinya. Segala sesuatu yang dapat bersaing dengan Kristus untuk bertahta di hatinya, atau seolah-olah layak untuk bertahta di hatinya. Ia berkata bahwa ia menganggap semua itu sebagai kerugian belaka. Gitu. Jadi dia benar-benar memberikan penilaian yang jelas gitu. Nah, penilaian-penilaian yang jelas begini, saudara ya, dengan pemahaman seperti ini yang bisa membuat kita pada saat datang di hadirat Tuhan, itu benar-benar kemudian bisa melepaskan. Itu. Jadi, struktur ya berpikir kita, gitu ya, mind map kita nih, ya, mapping pikiran kita ini juga benar-benar harus dibangun seperti itu. Gitu. Dia katakan segala kesenangan duniawi bahkan hak-hak istimewa lahiriah, ya, apapun yang dapat bersaing dengan Kristus untuk bertahta di hatinya, ya, atau seolah-olah layak untuk bertahta di hatinya, ia anggap jadi kerugian belaka. Nah, ya, jadi teman-teman, apa yang buat kita anggap hal-hal yang bisa menggantikan Kristus loh di dalam hati kita, ya, itu harus sejak sekarang, gitu ya, dan hari demi hari yang kita lalui, kita tuh harus selalu atur itu, bahwa tujuan utama kita adalah memperoleh Kristus seperti Paulus katakan. Yang menarik kan? Jadi kata-katanya itu sepanjang sudah sejauh itu dia bilang tidak ada yang rahasia bagiku. Kekurangan, kelimpahan, nggak ada yang rahasia bagiku. Dia bilang begitu. Tapi dia tulis bahwa sampai aku memperoleh Kristus. Dia bilang gini, aku melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah sampai aku memperoleh Kristus. Ini kata-kata yang sakti juga nih. Kan Paulus terkenal dengan kata-kata istilah di dalam Kristus, itu sekitar 60-an kali dalam Alkitab Perjanjian Baru gitu ya. Di dalam Kristus itu maksudnya ya itu saudara, ya. Bisa dalam gairah, bisa dalam sikap kasih yang semula gitu di dalam Kristus. Ada gairah. Makanya kalau teman-teman pernah membaca Wahyu pasal 2 ya, ayat 2 sampai 4 kalau nggak salah, ayat 2 sampai 5 ya.
Itu bicara mengenai jemaat Efesus yang dicelah gitu. Karena meninggalkan kasih yang semula. Jadi ada gairah, ada antusiasme yang semula yang hilang gitu. Yang hilang. Nah, saya yakin bahwa Paulus memberikan kita penyingkapan di situ bahwa dia benar-benar mencari. Dia bilang segala sesuatu itu kulepaskan dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Oke, kita lanjut saudara ya. Paulus bergairah dalam menginginkan persahabatan dengan Allah. Dan Alkitab mencatat gairah itu di ayat selanjutnya, di ayat 10, saudara. Luar biasa, ya. Dia berkata, dan ini ayat yang sangat terkenal, ya. Saya kira kalau ini sering teman-teman baca, ya. Paulus bilang, yang ku kehendaki. Jadi yang aku mau. Gitu. Yang aku mau ialah apa? Mengenal dia. Gitu. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dalam terjemahan Amplified Bible itu lebih menarik gitu ya. Dia katakan tujuan utamaku adalah agar aku mengenal dia. Kalau di sini dikatakan persekutuan dalam penderitaannya, di sini diterjemahkan sehingga aku mempunyai hubungan yang semakin dalam dan akrab dengannya. Jadi yang aku mau, tujuan utamaku adalah aku mempunyai hubungan yang semakin dalam dan akrab dengannya. Ya, supaya aku mampu mengenali dan memahami pribadinya dengan lebih dalam dan lebih jelas. Jadi gairah Paulus, gairah seorang rasul yang kemudian Roh Kudus itu berdiam di dalamnya, itu kita bisa rasakan lebih tajam, ya, lebih kuat, saudara. Dia mengingini ya pengenalan akan Allah itu segala-galanya dalam diri. Dan itu sebelum ayat 10 itu dimulaikan dengan 2 ayat pertama, 7 dan 8, di mana di situ ada 3 hal yang kita bisa pelajari kan, bahwa itu tidak serta-merta kemudian akhirnya dibilang yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Enggak serta-merta itu. Ya, dimulai dengan apa? Kita atur nih mind mapping kita, saudara. Dia bilang, apa yang kuanggap keuntungan? Saudara, apa yang saudara anggap keuntungan dalam hidup hari ini? Apa yang saudara anggap keuntungan? Nah, itu. Ya, sehat gitu kan. Ya. Sekolahnya lancar gitu ya. Itu lebih dari apa yang Paulus punya di sini. Dia itu orang Farisi, ahli Taurat, itu udah dianggap macam-macam gitu ya. Dia bilang, itu kuanggap rugi. Maksudnya apa kuanggap rugi? Kalau aku tidak melepaskan diri dari hal itu, aku tidak mungkin memperoleh bagian dalam Kristus. Itu menarik. Itu baru nomor 1 tuh, tingkatan paling bawah itu. Jadi, ingat nih saudara ya. Kalau mau seperti Paulus, ya, yang benar-benar mengingini untuk memiliki hubungan ya yang semakin dalam dan akrab dengan Allah, ya, yaitu pengenalan akan Allah, maka dia harus mulai dengan tingkat pertama, yaitu apa? Apa yang dianggap keuntungan itu jadi rugi. Kenapa? Yang dianggap keuntungan ini dia melekat kepada ini sehingga dia tidak mungkin mendapat bagian gitu di dalam Kristus. Kalau dia melekat ke sini, nggak mungkin. Kalau dia, nah makanya saudara tahu ya, Lukas 12 kalau nggak salah ya. Saya lupa ya, Lukas 12 ayat 24 ayat 26. Jadi barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, itu tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi murid Kristus. Nah, coba kita baca ayat itu dulu ya.
Kita baca di Lukas. Melepaskan. Lukas 14 ya. Ayat 33. Ada yang bisa baca? Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Amin ya. Coba ya. Jadi itu yang dikatakan di sini nih, bahwa Paulus itu mengerti, gitu ya. Paulus tahu bahwa kalau dia masih melekat dengan apa yang dianggapnya keuntungan ini, dia tidak mungkin mendapat bagian dalam Kristus. Makanya dia bilang dia rugi. Gitu. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Oke, coba itu tingkatan pertama. Gitu. Kemarin-kemarin kan kita sudah belajar nih, wah kalau kita mau datang ke hadirat Tuhan tuh be still gitu ya, diam gitu ya. Gak bisa kayak gitu. Jadi seperti ini, saudara. Ini memang ada ombak. Terus kita di kapal atau perahu. Gimana caranya supaya di kapal itu kita tidak terasa goyang? Gimana caranya? Ini ombak nih gede gitu. Pasti teman-teman tahu caranya. Caranya gimana supaya kita tidak terasa goyang gitu. Di tengah-tengah ombak yang besar samudra itu. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara tahu ya perahu kecil yang isinya 2-3 orang, kalau ombaknya setinggi 1 meter gimana tuh kelihatan perahunya? Ya, terpontang-panting kali ya. Wah, gini. Nah, bayangkan saudara ya, kalau saudara membayangkan US Navy yang kapal besar Amerika itu, yang biasanya untuk pesawat take off. Jadi di atasnya itu ada beberapa pesawat. Itu namanya kapal induk. Walaupun gelombangnya gede, saudara. Saudara di kamar makan apalah ya, yang goyang dikit tuh bisa jatuh. Ya, ini nih ya, minum sloky wine gitu, ya. Nggak terasa goyangnya, saudara. Walaupun di luar tuh ombak gede. Kenapa? Karena kapalnya tuh gede, gitu. Nah, ini yang saya maksud, bahwa bagaimana supaya benar-benar kalau kita datang ke dalam hadirat Tuhan itu bisa diam, artinya kita bisa lepas. Nah, itu harus ada sesuatu yang besar gitu, yang kita harus bangun. Di dalam, tidak secara fisik seperti yang saya jelaskan mengenai kapal tadi, tapi secara karakter, secara batin itu harus dibangun. Nah, dibangun itu artinya apa? Akan semakin besar, menguasai gitu. Nah, Paulus membangunnya dengan cara pertama, semua yang dianggap keuntungan itu dianggap rugi. Kenapa? Karena kalau keuntungan ini hak-hak istimewa, apa yang dianggap penting, misalnya nih, misalnya ada saudara, ada seorang ibu yang, mohon maaf ya, ini ilustrasi ya dan udah banyak ceritanya. Seorang ibu yang benar-benar menaruh harapan tuh ke anak-anaknya gitu. Sehingga ketika anaknya itu menikah dengan ya putri ya, menikah dengan seorang laki-laki yang dia tidak restui, saudara ya, artinya dia tidak ingini begitu, hidupnya jadi terguncang gitu. Pada saat anaknya ini tetap memilih untuk menikah dengan laki-laki yang tidak diingini oleh mamanya, hidup mamanya ini benar-benar goncang gitu. Hatinya, batinnya itu terguncang. Secara emosional gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia melekat kepada sesuatu. Ada sesuatu yang dianggap keuntungan buat dia ini, gitu ya. Itu dia tidak bisa lepaskan kan? Karena dia masih menganggap ini keuntungan. Nah, kalau dia apapun yang
menurut Paulus kita anggap keuntungan, itu pasti tidak bisa, itu akan, kalau kita melekat kepadanya, melekat itu artinya, wah, kalau hilang tuh kayaknya gimana begitu kan. Kalau kita melekat kepadanya, maka kita tidak bisa mendapat bagian tuh dalam Kristus. Maka Paulus mulai dengan apa yang saudara anggap keuntungan. Ya, contohnya orang-orang tua gitu ya, jangan pernah berharap bahwa nanti anak-anak saya akan menghidupi saya, jangan ya. Jangan sama sekali. You pasti sakit hati nanti. Kalau anaknya benar-benar sebaik-baiknya kan, gitu. Nah ya, berharaplah sama Tuhan, ya kan? Berharaplah sama Tuhan. Dari sekarang itu dia harus memang dibangun. Ya, berharaplah memang pada Tuhan. Karena Tuhan itu mampu menyediakan apa saja, ya kan? Gitu ya. Nah, ya termasuk memberikan kepada anak-anak kita itu nanti mungkin apa? Belas kasihan, roh kemurahan. Tapi saudara nggak minta. Tuhan kirim tangan, bahkan tangan yang tak kelihatan. Amin. Gitu. Biasanya kekhawatiran orang-orang tua itu loh. Aduh nanti gue, ya kan. Gitu. Tapi ingat, ya, itu tahu nggak? Itu kalau kita melekat ke situ, kita tuh bisa kehilangan bagian dalam Kristus, karena itu yang Paulus bilang. Itu dianggap keuntungan, ya. Sekarang dianggap rugi setelah dia kenal Kristus. Karena apa? Karena itu bisa membuat dia tidak mendapat bagian dalam Kristus. Semua yang dianggap keuntungan pasti akan membuat dia tidak mendapat bagian dalam Kristus. Jadi dia bilang, kuanggap rugi. Benar rugi. Nah, terus dia lanjut di ayat 8 tadi bahwa malahan segala sesuatu. Wah, segala sesuatu. Dia bilang, bahkan segala sesuatu. Itu luar biasa kan? Kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi setelah dia semakin mengenal, itu bahkan segala sesuatu dianggap rugi. Hanya tinggal Yesus saja. Hanya Yesus saja. Ya, hanya Dia keselamatanku. Jadi hanya Yesus yang menjadi, ya, satu-satunya, ya. Selain Dia tidak ada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Jadi nyanyian itu kita akan bisa sepakat tuh dengan liriknya, dengan mengenal Kolose 3 ayat 7, 8 dan 10 ini. Gitu. Pondasi. Jadi pertama, apa yang saudara anggap untung dari hari ini, saudara inventarisasi dan harus seperti Paulus. Sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena kalau dianggap untung dan kita melekat kepadanya, nggak dapat bagian dalam Kristus. Lukas tadi berapa? 14:33. Tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat diubah, tidak dapat belajar. Kita nggak bisa belajar. Murid kan tidak dapat jadi murid. Nggak bisa belajar. Kita dapat pengetahuan, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak bisa ngendap. Apalagi menjadi surat Kristus tuh nggak bisa. Apalagi menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Karena kita nggak melepaskan itu. Jadi harus apa semua yang kita anggap keuntungan tuh kita anggap rugi. Bahkan sekarang dengan pengenalan yang lebih lagi dengan Tuhan, segala sesuatu malahan ku anggap rugi karena Kristus. Wah, itu luar biasa teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah apa? Oleh karena pengenalan, dia bilang gini, ya, di ayat 8 tadi ya, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya
aku memperoleh Kristus. Waduh, saudara, itu luar biasa itu, ya. Dia anggap sampah, saudara, ya. Paulus telah meninggalkan seluruh kehormatan. Ini di bagian awal tadi, ya. Dan hal-hal menguntungkan. Apa yang membuat kita tersanjung gitu? Apa yang membuat kita pengen dianggap gitu, ya? Seluruh kehormatan dan hal-hal menguntungkan sebagai orang Yahudi dan Farisi, serta menyerahkan diri kepada semua penghinaan dan penderitaan yang menyertai pengakuan imannya dan pemberitaan Injil. Jadi Paulus telah meninggalkan seluruh dan apa katanya? Menyerahkan diri kepada penghinaan dan penderitaan yang menyertai pengakuan imannya. Jadi saudara, di ayat 8b ini, ya, di bagian kedua ini, Paulus mempertaruhkan segalanya dan kehilangan semuanya demi hak-hak istimewa sebagai orang Kristen. Bahkan bukan saja menganggap semua itu sebagai kerugian, ia malah menganggapnya sampah. Skibala. Itu terjemahan aslinya, saudara, ini. Sisa-sisa makanan yang dilemparkan kepada anjing. Gitu, ya. Jadi dia malah menganggap yang lain, semuanya itu, ya, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semua itu tidak saja tidak berharga, ya, ingat. Jadi semuanya itu tidak saja tidak berharga dibandingkan dengan Kristus, tetapi juga teramat rendah apabila dibandingkan dengan Kristus. Itu jadi apa? Ini ya, di dalam pemikiran kita itu, di dalam konsep kita itu, mind mapping kita itu, ya, itu harus dibangun satu pemahaman. Gitu. Ini kan kemarin kan pernah ada yang bertanya begini, apa ya kemarin itu? Jadi gimana supaya pikiran kita nggak melayang-layang, ya kan? Nggak kemana-mana kalau kita sedang diam di hadirat Tuhan. Ya itu bukan kerjaan instan gitu ya. Tapi ini caranya adalah pasti dari karakter, dari apa? Dari jiwa kita. Nah, jiwa itu bagiannya apa, saudara? Jiwa itu harus dibangun dengan kebenaran firman. Nah, jadi saudara kalau mau jawab itu, caranya itu kita harus bangun, ya. Kita harus bangun, yaitu pemahaman bagaimana melepaskan. Kan kita bilang ya, diam itu melepaskan. Ya. Melepaskan. Let go katanya kan. Let go your concern. Itu diam. Jadi cara diam itu kalau kita melepaskan yang membuat kita terganggu. Dan bagaimana melepaskan? Apa bisa begitu saja? Oh, itu pasti pikiran. Nah, Paulus dia bilang skibala. Ya, skibala. Semuanya kuanggap sisa-sisa makanan anjing. Itu mantap ya. Jadi tadi yang pertama, semua yang dianggap keuntungan dianggap rugi. Yang kedua, malahan setelah kenal Kristus, semua kuanggap makanan anjing. Saudara, jadi kebenaran itu menarik. Yaitu yang saya cerita tadi. Nih, anak kita nih panas gitu. Panas. Yang ada adalah gerabak gerubuk kan, apa gitu ya. Enggak. Roh Kudus bilang, cari Tuhan dan hanya sendiri dengan Tuhan. Minta kesembuhan, Roh Kudus bilang, cari Tuhan dan sendiri dengan Tuhan. Bersenang-senang sama Tuhan. Wah, pergumulan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Jadi benar-benar saya renungkan bahwa saya benar-benar perlu Kau Tuhan. Tapi benar-benar saya kuduskan keinginan itu hanya Tuhan yang saya perlu. Dan bukan
Tuhan untuk menyembuhkan anak saya. Bukan loh. Dan saya belum pernah dapat kesembuhan yang sekilat itu, belum pernah. Untuk orang lain loh ya. Kalau untuk diri saya sendiri sering. Tapi untuk orang lain gimana? Itu baru. Itu makanya saya cerita di sini dengan dengan rapi gitu ya, bahwa sekalipun di dalam dorongan gitu, dorongan yang wah mau apa begitu ya. Ya apalagi maksudnya uang ada gitu loh saudara. Jadi apa saudara ya? Apa saja kan bisa dibuat begitu ya. Kisah gitu. Tapi enggak, roh Tuhan bilang, datang, diam, hampiri dan sendiri dengan Tuhan. Jadi lagu ya Tuhan tiap jam ku perlukan Engkau. Ku memerlukanmu. Mantap sekali. Sejahtera penuh setia jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, kuda dan juru selamat berkatilah. Itu cocok banget emang sama suaranya Yanti. Tahan di atas gitu. Nah, tapi pikirannya gitu, Yanti. Pikirannya itu ku memerlukanmu. Pernah nggak kita ajak teman ketemu, kita nggak mau bahas apa-apa. Cuman, I miss you gitu. Cuman pingin sama-sama aja gitu. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, di dalam keadaan itu saudara, ini yang menarik karena ya itu Paulus bilang skaibala ya. Malahan segala sesuatunya itu kulepaskan dan kuanggap sampah. Baru kita bisa tuh melepaskan, artinya bisa diam gitu. Nah, baru di ayat 10 di Kolose 3 itu baru Paulus bilang, ya, dia simpulkan kan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Nah, itulah bagian yang terdalam dari segala sesuatu. Jadi, dia katakan, mengenal dia. Hubungannya dengan apa, saudara? Semakin intim dengan Kristus. Gitu. Semakin intim dengan Kristus. Ya. Ini menurut saya ini menarik. Ini bisa banget kita praktekkan ya. Kita ini bahwa kita nggak mungkin intim kalau kita nggak bisa melepaskan. Saya jadi mengerti banget mengenai arti kata diam itu. Be still. Be still. Kenapa be still itu diarti dalam bahasa Ibrani aslinya melepaskan? Rasanya jauh kan? Diam. Tapi kemudian semakin kita memahami, benar juga ya kalau kita nggak diam, kalau kita nggak melepaskan, nggak bisa diam karena kita terganggu gitu. Kita terganggu. Nah, Paulus bisa melepaskan ketika apa? Segala sesuatu dianggap kotoran anjing kan? Dianggap makanan anjing sisa gitu. Semuanya katanya. Aku melepaskan dan menganggapnya sampah. Skibala. Sisa-sisa makanan anjing. Coba saudara ya, kita bangun pemahaman itu dalam diri kita. Dan barulah dia bisa berkata, yang kuingini adalah mengenal dia. Artinya apa? Hubungan yang semakin intim dengan Kristus. Ini bagian-bagian terakhir dan bagian-bagian menurut saya, bagian-bagian puncak ya teman-teman ya. Bagian-bagian puncak dalam menjadi sahabat Allah. Bagaimana menjadi sahabat Allah? Mengingini persahabatan dengan Allah lebih dari segalanya. Ya.
Ini merupakan pengenalan berdasarkan apa? Coba ini ya. Pengalaman tentang kuasa kebangkitannya. Atau merasakan kuasa yang mengubah dari kebangkitannya itu. Yaitu apa? Kuasa kebangkitan Kristus yang membunuh dosa di dalam diri kita. Dosa ini tidak usah saudara pikirkan seperti hal-hal yang berbuat jahat. Tapi dosa ini hal-hal yang meleset dari apa yang Tuhan mau. Apapun yang melekat pada diri saya dan saudara, itu meleset. Membuat saudara dan saya itu meleset dari Tuhan. Itu. Gitu. Ya. Jadi, membunuh semua hal yang membuat kita meleset dari Tuhan. Dosa yang ada dalam diri serta apa? Membangkitkan ke dalam satu hidup yang baru. Yang menikmati pergaulan yang karib dengan Allah. Kita bilang, aku nggak butuh apa-apa Tuhan. Asalkan aku ada dekat dengan Engkau. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kaulah perlindunganku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Amin ya saudara ya. Jadi di dalam hidup yang baru menikmati pergaulan yang karib dengan Allah. Ya. Nah, mengenal Dia untuk menjadi serupa dengan Dia. Ini berarti mengenai pengudusan. Ya. Jadi setiap orang percaya harus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yaitu ketika kita mati terhadap hal-hal yang membuat kita meleset, dosa. Maka seperti Kristus telah mati bagi dosa. Ya, Kristus telah mati, kita mati. Ketika kita disalibkan bersama Kristus, apa saudara? Keinginan duniawi, keinginan daging. Kita dipadamkan. Inilah keserupaan dengan kematian Kristus itu. Jadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian terakhir malam hari ini ya, inilah realitas kebenarannya, saudara. Roh Allah yang sama yang menginspirasi orang-orang percaya. Daud, ya, Yakub, ya saudara ya, Paulus. Kita dapat sedekat yang kita inginkan dengan Allah, itu adalah pilihan kita. Saudara, pergaulan karib dengan Allah adalah satu pilihan. Bukan satu kebetulan terjadi. Ya, kita harus dengan sengaja membangun, ya, mencarinya. Apakah kita benar-benar menginginkannya lebih dari segalanya? Ya, itu jawabannya pada diri kita ya. Seberapa berhargakah itu untuk kita? Apakah hal tersebut paling berharga dibandingkan hal-hal lain? Seperti Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu adalah bangunan yang kuat, saudara ya. Apakah itu seharga dengan gairah kita berjuang memiliki karakter yang dituntut oleh Allah? Itu pilihan kita. Ya betul, itu karakter, itu kebiasaan. Ketika kita bilang yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Malahan bukan hanya yang untung, segala sesuatu. Setelah kenal Kristus, aku lepaskan dan kuanggap sampah. Baru kita bisa berkata, tinggal satu yang kuingini, mengenal Dia. Hidup dalam pergaulan yang karib dengan Dia. Membawa kematian Kristus senantiasa di dalam hidupku. Bapak Ibu, dua burung pipit seduit harganya ya. Tidak ada artinya apa-apa, tidak berharga, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Jadi jangan khawatir, ya, Dia adalah Allah yang memelihara dan menyertai kita, ya. Tapi jauh lebih dari itu, Dia ingin supaya saudara dan saya dibangun di atas, ya, pemahaman dan pengenalan akan Dia, supaya kita dapat memiliki
hubungan yang semakin intim dengan dia. Sampai satu hari nanti saudara datang dikenal, kita juga semakin mengenal dia, dan kita tidak akan semakin gelisah dan bimbang atau khawatir, tetapi semakin bisa tenang karena semakin akrab dan intim dengan dia. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala sesuatunya sudah hamba sampaikan, dan Kau sendiri yang berbicara di atas setiap perkataan-perkataan ini. Mari Roh Kudus, bagi kami ini adalah kemenangan. Ketika kebenaran itu boleh sampai di dalam pikiran kami. Tapi jauh lebih dari itu, kami rindu supaya kekayaan-kekayaan dari kebenaran itu kami bisa temukan dan nikmati di dalam hidup kami. Itu menjadi bagian yang dominan yang menguasai batin kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja supaya setiap kami dapat terus menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Kami datang dengan berkat, dan kami mau selesai di sini dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hadir di tengah-tengahmu, dan Allah ingin dan rindu memberikan berkat kepadamu. Berkat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kepada Israel, berkat kepada orang-orang kudusnya. Inilah berkat Allah. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera, sehingga segala perkara engkau dapat tenang bersama dengan Dia, karena Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Dia Allah Immanuel beserta engkau selama-lamanya. Bahkan Dia di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus selalu menghibur engkau, mendampingi engkau, menolong engkau, membawa engkau ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Dari hari ke hari engkau akan semakin diberkati dan dipimpin oleh Dia, supaya setiap perjalananmu diberkati, keluar masukmu diberkati, apa yang dipegang tanganmu di dalam kekudusan diberkati Tuhan. Setiap roti makanan minumanmu diberkati Tuhan. Setiap orang yang datang di dalam ibadah menjumpai Tuhan, roti makananmu diberkati Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini, malam hari ini, esok, minggu ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Kristus Tuhan kita di awan-awan satu hari nanti bersama dengan Dia di dalam perjamuan kawinan domba. Kau yang diberkati Tuhan, engkau yang dipulihkan Tuhan, kau yang disembuhkan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Om Hen. Oke. Teman-teman, jadi itu bagian terakhir dari seri Menjadi Sahabat Allah. Minggu depan ya, Senin, Selasa, dan Kamis boleh menjadi sesi tanya jawab. Termasuk ini ya, Pak Pastor Lepria. Apa ini hal-hal yang mungkin masih perlu ditanyakan, karena nanti materi-materi ini kan jadi bahan kuis, Mister.